Di episode kemarin kita sudah tahu kalau vampir sudah kembali bisa bergerak dan mencari Andreas. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Andreas yang sudah mau kembali ke akademi. Aku sudah dapat kembali separuh uang biaya bahannya. Jadi kebutuhan uangku sudah berkurang sedikit. Selama aku terus membuat ramuan, aku nanti bisa fokus benar-benar untuk latihan. Masalahnya sekarang adalah halaman kemalasan. Mau aku pikirkan sekeras apapun, aku tidak bisa menemukan cara untuk mendapatkan untung dari itu. Mungkin sebaiknya aku tukar dengan sesuatu yang aku butuhkan saat ini. Apa boleh buat, aku harus menggunakan Charon. Setelah itu Andreas pun tiba di tujuan dan berjalan pergi ke tempat Charon. Di perjalanan ada seseorang yang sedang mengawasi Andreas. Ternyata itu adalah vampir. Setelah tiba di sana, Charon berkata, "Si topik hangat akademi akhirnya menemuiku. Apa ini ramuannya?" "Iya, aku kemari untuk melapor kepadamu tepat setelah ujian akhir selesai. Selama ini kamu menelitinya diam-diam tanpa sepengetahuanku. Tapi sekarang kamu malah bertingkah seperti murid sungguhan. Aku tidak berencana ingin menguasai. Diamlah, sekarang kemarilah tanpa mengeluh." Setelah memasuki ruangan tersebut, Andreas bergumam, "Tampaknya aku tidak bisa membicarakan topik itu hari ini. Berbicara dengannya saat suasana hati dia sedang buruk itu bahaya. Hanya memeriksa kondisi vampir itu seharusnya sudah cukup bagiku." Setelah sampai di bawah tanah, tempat tersebut pun sudah hancur berantakan. Andreas berpikir kalau vampir itu telah berhasil berevolusi. Charon memeriksa tempat tersebut. Di sana Andreas sedang melihat-lihat area tersebut. Sayang sekali kita tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Padahal dia sampel yang bagus. Charon di sana mulai merasa kesal karena vampir itu telah kabur. "Andreas." "Iya. Apa kau melakukan sesuatu terhadap pembatasnya Angela?" "Tidak, aku ketakutan setengah mati. Padahal dia itu hanya campuran." Charon mulai berteriak di sana karena vampir itu telah kabur. Dan Charon pun diketawain oleh Andreas. Setelah itu, Andreas pun pergi dari tempat Charon. Aku akan membicarakan halaman kemalasan dengannya besok saja. Dengan tiba-tiba vampir itu muncul di atas Andreas. "Andreas, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu dari semenjak aku terbangun. Maukah kamu menjawab? Sekarang beritahu aku mengenai kekuatan yang aku dapatkan. Kenapa kamu lakukan ini? Bukankah aku menepati janjiku? Kamu seharusnya tahu hukuman jika melanggar sumpah atas nama keluargamu. Aku sangat mengetahui semuanya. Tapi aku tidak tahan ingin bertanya sesuatu padamu. Aku tidak bisa membebaskan diri dari pembatas dengan tanganku sendiri. Mau seberapa keras aku mencoba. Jadi aku menggunakan cara lain. Apa kamu tahu apa caranya?" Dengan tiba-tiba Angela terkejut. Baunya persis seperti dosa besar. Akhirnya aku melihat itu. Menarik sekali. Dengan tiba-tiba Angela mencekik Andreas. "Ada banyak sekali yang ingin aku tanyakan padamu. Tapi karena tempat terlalu kelihatan orang-orang, aku akan berhenti untuk sekarang. Lagi pula kita akan bertemu lagi tidak lama lagi. Untuk sekarang akan aku gunakan baik-baik kekuatan ini. Dan karena kamu sudah membantuku, aku ingin sekali berterima kasih padamu. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu menderita. Karena kamu kemungkinan adalah rekan yang ditakdirkan untukku." Kita beralih di asrama Delusion. Di sana ada Dian dan Julie. Dian berkata, "Ini Raja Philip dengan pedang satu tangannya. Dian, hentikan ocehanmu sebentar saja.
Juli, jika kamu sedang kesusahan, kamu pun juga bisa menemukan seseorang kesatria yang sangat membantumu. Ada kabar kalau Lucia sudah berhasil melewati ujian ramuan dari Magic Tower. Di usianya yang semuda itu, Dian memikirkan Lucia yang sering tertidur. Aku dengar kalau dia adalah orang yang malas, tapi dia benar-benar bisa membuktikan dirinya. Julie berkata, tapi yang lebih mengejutkannya lagi adalah ini. Lihat, apa kamu bisa mempercayainya? Andreas. Dian terkejut setelah melihat Andreas ada di surat kabar tersebut. Bisa-bisanya seseorang yang tidak mempunyai talent seperti dia membantu membuat ramuan. Ketika aku mendengarnya, aku juga berpikir kalau itu bohongan saja. Setelah keluarganya hancur, yang dia lakukan hanya menyalahkan keadaan dan talent. Apa dia si sampah itu benar-benar sudah berubah? Aku harus memastikannya sendiri. Kita beralih di kelas. Di sana ada Andreas dan Lucia. Lucia bertanya pada Andreas, "Senior, kenapa kamu memakai pakaian yang banyak sekali? Aku sedang sakit. Lalu kenapa tidak istirahat saja? Aku harus menghadiri kelas yang cukup untuk bisa lulus dari sini." Setelah itu, Profesor Vauban pun telah datang. Di sana Andreas mengingat saat dia masih bersama Angela. Aku tidak bisa menunjukkan luka gigitan ini ke orang lain. Dia berkata tentang pasangan yang ditakdirkan dan sesuatu tentang aroma. Apa yang sebenarnya yang ingin dia katakan? Dia hanya datang menggigit leherku dan langsung pergi begitu saja. Profesor Vauban berkata, "Apa semuanya sudah hadir?" "Iya." "Baiklah, mari kita mulai pertemuan kali ini." "Andreas, kenapa kamu memakai pakaian yang tebal? Apa kamu sakit?" "Iya, saya sedang flu." "Sepertinya kamu kelelahan karena melakukan penelitian ramuan kemarin. Aku sudah menulis kehadiranmu. Jadi kamu boleh istirahat saja sekarang." "Terima kasih banyak. Tapi nanti akan jadi sepi di sini. Kamu bahkan meminta saran dariku, yang seorang profesor medis dan botani. Mungkin memang sulit untuk mencantumkan namaku." Di sana Andreas terkejut dengan perkataan dari Profesor Vauban. "Kamu tidak melakukan kontribusi apapun dan ingin bagian hasilnya." Andreas berkata, "Saya sangat berterima kasih atas saran yang Anda berikan, khususnya mengenai Hong Pis-hee dan mata rata. Anda bilang kalau saya menambahkan itu, maka aku akan bisa membuat sup daripada membuat ramuan. Tapi seperti yang bisa Anda lihat, supnya tidak cukup enak." "Kamu sudah kelewatan. Karena saya sedang sakit, jadi saya pergi dulu." Andreas bergumam, "Ketika aku hanya seekor ikan kecil, kalian terus saja merendahkanku. Tapi sekarang kalian ingin bersikap baik. Kalian hanya perlu diam saja." Dengan tiba-tiba Lucia berkata, "Profesor." "Iya Lucia. Bolehkah saya menjelaskannya sebagai orang yang membantu membuat ramuan itu?" "Baik, lanjutkan. Kami belajar dasar-dasar pembuat ramuan di kelas, dan kemudian kami menerapkan dasar-dasar itu ke praktek pembuatannya. Jadi kesimpulan kami adalah melakukan penelitian milik sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu sangat berarti bagi sang peneliti. Maksud saya, bukankah itu adalah tugas kita sebagai penyihir?" "Itu benar. Untuk kedepannya, kami akan meminta saran dari Anda lagi jika Anda memang tidak mampu melakukan penelitian Anda sendiri. Kamu selalu boleh meminta saranku. Dan kamu, jaga dirimu baik-baik, istirahatlah." Andreas memandang Lucia. "Lucia, kerja bagus. Kamu mencairkan suasananya. Aku masih tidak tahu kenapa, tapi terima kasih."
Kita beralih di suatu tempat. Di sana ada Duke Aura Master, Sinclair Clutch. Ada seorang wanita di sana sedang melapor. Pertama-tama aku akan melaporkan murid yang sudah belajar di Akademi Rodland. Jadi putri perusahaan Everless membuat sebuah ramuan baru dan mereka ingin menjualnya dengan skala besar. Benar, mereka menamainya dengan Everless Ramuan dan mereka sedang memonopoli penjualannya. Apa kamu punya sampelnya? Iya, Pak. Kalau dia sudah bisa membuat ini sebagai murid tahun pertama, pasti akan ada banyak pihak yang ingin merekrutnya setelah dia lulus. Itulah kenapa kita perlu menjalin hubungan dengannya. Periksa juga apakah ada pihak lain yang mengawasinya. Bagaimana? Ini cukup mengejutkan. Efeknya lebih bagus berkali-kali lipat dari ramuan yang ada di pasar sekarang dan tidak ada efek samping. Kalau mereka bisa mengomersilkan ini, maka mereka akan bisa merevolusi pasar. Tapi ada satu hal lain yang patut diperhatikan, tuanku. Laporan mengatakan bahwa ramuan itu diciptakan oleh 2 orang. Putra Ken Coromel. Apa sejak awal dia punya bakat dalam membuat ramuan? Sepertinya tidak. Ada rumor mengatakan bahwa dia hanya memanfaatkan putri perusahaan Everless. Lalu apa ada alasan kenapa dia menambahkan namanya di sini? Tidak, apalagi kedua keluarga itu tidak mempunyai hubungan khusus. Kalau begitu segera periksa. Kalau dia memang punya bakat, masukkan dia ke daftar pemantauan. Baik. Kita beralih di tempat yang lain. Seseorang di sana berkata, "Bagaimana perkembangan acara penghargaan akhir tahun ini? Semua perjalanan sesuai rencana. Yang mulia, keluarga Coromel akan turun pangkat. Andreas Coromel, aku menantikan. Apakah kamu berbeda dari ayahmu atau tidak?" Ada banyak orang atas yang sedang mengawasi Andreas. Apakah yang akan terjadi pada Andreas? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.